Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asabiku semua, nama lengkap Imam An-Nawawi ya. Nama lengkap Imam An-Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sarab bin Muri' bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi, putra dari seorang kekasih Allah yang dikenal dengan nama Abu Yahya Al-Hizami. Imam An-Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa kecil bernama Nawa ya, yang termasuk ke dalam wilayah kota Hauran. Salah satu kota yang termasuk ke dalam pemerintahan Damsyik atau Damaskus. Tanda-tanda keistimewaan Imam An-Nawawi sudah terlihat semenjak beliau masih kecil. Diceritakan suatu ketika pada tanggal 27 Ramadan, saat Imam An-Nawawi masih berusia 7 tahun, beliau tidur di samping ayahnya. Tiba-tiba beliau terjaga di tengah malam dan membangunkan ayahnya. Kemudian berkata, "Wahai ayahku, cahaya apa ini yang menerangi rumah kita?" Padahal tidak ada seorang pun di rumah itu yang melihat cahaya. Setelahnya diketahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Asabiku semua, Imam An-Nawawi meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 676 Hijriah di usia yang masih relatif muda, yaitu 45 tahun, dan dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu Nawa. Asabiku semua, pada tahun 649 Hijriah, di usianya yang ke-19 tahun, Imam An-Nawawi memulai perjalanan keilmuannya. Beliau pergi ke Damaskus bersama ayahnya untuk menuntut ilmu di sebuah madrasah yang dikenal dengan nama Ar-Rawahiyah. Di madrasah inilah keilmuan Imam An-Nawawi mulai ditempa. Pada 4 bulan setengah pertama ya, di madrasah Ar-Rawahiyah, Imam An-Nawawi dengan kecerdasannya berhasil menghafalkan kitab At-Tanbih karya Imam Asy-Syirazi. Kemudian beliau melanjutkannya dengan menghafalkan kitab Al-Muhazzab yang juga karya Imam Asy-Syirazi. Pada bulan Rajab tahun 651 Hijriah, Imam An-Nawawi bersama ayahnya melakukan perjalanan ke kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menetap selama kurang lebih 1,5 bulan. Dan sepulang dari ibadah haji tersebut, terbukalah pintu keilmuan Imam An-Nawawi, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat luas. Asabiku semua, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi selama di madrasah Ar-Rawahiyah, beliau tidak pernah beristirahat untuk menimba ilmu. Beliau hanya beristirahat sekedarnya untuk mengisi tenaga dengan hanya memakan roti kasar yang disediakan oleh madrasah. Dalam satu hari, Imam An-Nawawi belajar kepada guru-gurunya sebanyak 12 jam pelajaran. Ya. Dan jam pelajaran, 2 jam pelajaran mempelajari kitab Al-Wasit. Dan 10 jam lain mempelajari kitab Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Ya. Sahih Muslim, Al-Luma' fi An-Nahwi, Islahil Mantiq, Tasrif, Ilmu Usul Fiqih, ya, dari kitab Al-Luma' dan Al-Muntakhab, ya, nama-nama rawi dan ilmu tauhid. Dalam belajar, Imam An-Nawawi tidak hanya mendengarkan dan memahami penjelasan guru-gurunya, akan tetapi beliau juga mengurai kejanggalan-kejanggalan yang beliau dapatkan, menelaah dan menafsirkan bahasa-bahasa yang dirasa sulit. Asabiku semua dimuliakan Allah. Suatu hari itu terbesit keinginan dalam hati Imam An-Nawawi
untuk mempelajari ilmu kedokteran. Maka bergegaslah Imam An-Nawawi membeli sebuah kitab kedokteran, itu berjudul Al-Qanun, dan menyibukkan diri mempelajari kitab tersebut. Azabiku semua, selang beberapa hari kemudian, Imam An-Nawawi merasakan sedikit kejanggalan pada dirinya. Pasalnya beliau tidak dapat mempelajari pelajaran apapun. Sehingga kemudian beliau mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu? Kemudian Imam An-Nawawi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mempelajari ilmu kedokteranlah penyebab kejanggalan yang beliau rasakan. Maka seketika itu juga Imam An-Nawawi menjual kitab Al-Qanunnya dan membebaskan dirinya dari segala yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Kemudian atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala hilanglah semua kejanggalan-kejanggalan yang ada pada dirinya. Dan beliau dapat kembali belajar seperti semula. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi itu belajar kepada banyak sekali guru atau syekh. Ya. Itu diantaranya ada Syekh Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi. Ada Syekh Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimishqi. Ada lagi Syekh Abu Habsin Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Rabi'i Al-Irbili. Kemudian Syekh Abul Hasan Sallar bin Al-Hasan Al-Irbili Al-Halabi. Kemudian Syekh Yasin Al-Marakisi. Kemudian Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian Syekh Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nabilisi. Kemudian Syekh Fakhruddin Al-Maliki. Dan Syekh Abul Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri. Kemudian ada lagi Syekh Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Jiyani. Kemudian Syekh Abul Fat Umar bin Bundar bin Umar bin Ali At-Taflisi. Kemudian Syekh Izzuddin Abu Al-Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Khaliq bin As-Sagh. Kemudian Syekh Abu Isa Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadl Al-Wasiti. Kemudian Syekh Abul Abbas Ahmad bin Abdul Ad-Daim Al-Maqdisi. Kemudian lagi Syekh Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abil Yasir At-Tanukhi. Kemudian Syekh Liyauddin Ibnu Tamam Al-Hanafi. Kemudian Syekh Abu Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari. Kemudian ada lagi Al-Imam Syekh Syamsuddin Abdul Faraj Abdurrahman bin Syekh Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian Syekh Syarafuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Hasan Al-Ansari. Dan asabiku semua, masih banyak sekali guru-guru Imam An-Nawawi yang lain, ya, seperti itu. Ya, asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak sekali ulama-ulama besar yang pernah menimba ilmu, mengambil ilmu, belajar kepada beliau, belajar kepada Imam An-Nawawi. Itu diantaranya ada Abul Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mus'ab, ya. Kemudian lagi ada Al-Imam Ismail bin Utsman bin Abdul Karim Al-Hanafi. Kemudian Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Farah Al-Isbili, ya, Al-Isbili. Kemudian lagi Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fadl Al-Hambali. Kemudian ada lagi Syihabuddin Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan. Kemudian ada lagi Abul Abbas Ahmad Ad-Darir Al-Wasiti. Kemudian ada lagi Al-Imam Najimuddin Ismail bin Ibrahim bin Salim Al-Khabbaz. Kemudian ada lagi Al-Imam Jibril Al-Qurdi. Kemudian ada lagi Al-Imam Jamaluddin Rafi'i As-Samidi. Kemudian ada lagi Al-Imam Salim bin Abi Ad-Dur. Kemudian ada lagi Al-Imam Jamaluddin Sulaiman bin Amr bin Salim Az-Zur'i. Kemudian ada lagi Al-Imam Abul Fadl Sulaiman bin Hilal bin Shibli Al-Ja'fari Al-Hawrani. Kemudian ada lagi Al-Imam Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi Al-Muqaddasi.
Kemudian ada lagi Al-Imam Abdul Rahim bin Muhammad bin Yusuf As-Samadudi. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Hamid Abdul Mahmud bin Abdul Salam bin Hatim bin Abi Muhammad bin Ali Al-Ba'li. Kemudian ada lagi Al-Imam Alauddin Ali bin Ayyub bin Mansur Al-Muqaddas. Kemudian ada lagi Al-Imam Liyauddin Abdul Hasan Ali bin Salim bin Rabi'ah Al-Ansari Azra'i. Kemudian Al-Imam Alauddin Ali bin Usman bin Hisan bin Muhasin Ad-Dimishki. Kemudian ada lagi Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Muwafiq bin Mansur Al-Yamani. Kemudian Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jam'ah. Kemudian ada lagi Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin An-Naqib. Kemudian ada lagi Al-Imam Syahabuddin Muhammad bin Abdul Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Ansari. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ghalib bin Yunus bin Sa'ad. Kemudian Al-Imam Nasiruddin Abdul Fadl Mansur bin Najm bin Zabban bin Hisan bin Sulaiman Al-Laisi. Kemudian ada lagi Al-Imam Badruddin Mahmud bin Ali bin Hilal Al-Ajaluni. Kemudian ada lagi Al-Imam Nasiruddin Muhammad bin Hasan Al-Qamusi. Kemudian Al-Imam Hibbatullah bin Abdul Rahim bin Ibrahim bin Al-Barizi. Ya, dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya, sahabat semua. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semasa hidup beliau pun Imam An-Nawawi mengabdikan dirinya untuk menyebarkan ilmu. Ya. Dan beliau membuat puluhan karya fenomenal, ya. Di antaranya ada Syarah Muslim, kemudian At-Talkhis, kemudian Kitab Al-Ijaz, kemudian Al-Amali, kemudian Al-Khulasah fi Ahadits Al-Ahkam, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Azkar, kemudian Al-Arba'in An-Nawawi, kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kemudian At-Tarkhis fi Al-Ikram wa Al-Qiyam, kemudian ada lagi Kitab Al-Irsyad, kemudian Kitab At-Taghrib wa At-Taysir fi Ma'rifati Sunan Al-Bashir An-Nazir, kemudian Tabaqatul Fuqaha, kemudian At-Tahrir, kemudian Kitab Rawdatul Talibin, kemudian Kitab Minhajut Talibin, kemudian Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kemudian Kitab Al-Aidah, kemudian Kitab Al-Fatawa Imam An-Nawawi, kemudian Tuhfatul Talib An-Nabih, dan ya masih banyak sekali karya-karya fenomenal beliau yang lain, asabiku semua. Nah, asabiku semua, Kitab At-Tibyan itu mengulas banyak hal tentang akhlak atau adab yang harus dijaga saat berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ditulis ataupun dikarang oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi dari Damaskus, atau familiar disebut Imam An-Nawawi. Ya. Ya, sahabat semua, nama Imam An-Nawawi cukup populer di kalangan pembelajar pesantren, ya, baik santri maupun ustaznya, karena banyak karya beliau dikaji ya, dalam penggajian kitab kuning. Seperti contoh saja itu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, dan Minhajut Talibin. Ya. Nah, kitab At-Tibyan ini terdiri atas 10 bab, sahabat semua. Yaitu yang pertama itu tentang sekilas keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, keunggulan membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran ya, dibanding selain keduanya. Kemudian yang ketiga, memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menghina mereka. Kemudian yang keempat, adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Kemudian yang kelima, adab penghafal Al-Quran dan pahalanya. Kemudian yang keenam, adab membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, mengenai adab khalayak umum terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, ayat serta surah yang disunnahkan dibaca di waktu atau keadaan tertentu. Kemudian yang kesembilan, ya, mengenai menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Yang kesepuluh, bab khusus mengulas istilah-istilah dalam kitab At-Tibyan. Asabiku semua, meski ringkas, ya, kitab At-Tibyan ini tidak dibiarkan hanya berupa uraian hasil kesimpulan tanpa ada landasan Al-Quran serta hadis, ya, atau rujukan komentar para ulama. Hanya saja hadis yang dicantumkan disebutkan tanpa rangkaian panjang sanadnya, dan
hanya disebutkan mukharrijnya saja, sabi semua. Nah, sabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping gelar al-imam, beliau ini juga mendapat gelar sebagai al-hafiz, al-faqih, al-muhaddits, ya. Pembela as-sunnah, ya. Penentang bid'ah, pejuang ilmu-ilmu agama. Sebagaimana kita tahu tadi, nama lengkapnya adalah Abu Zakaria bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, ya, An-Nawawi ad-Dimashqi. Ya. Sebagaimana kita telah ketahui tadi, beliau dilahirkan di desa Nawa yang termasuk wilayah Hauran pada tahun 631 Hijriah. Ya, kakek tertuanya Hizam singgah di Golan menurut adat Arab. Kemudian tinggal di sana dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang banyak. Ya. Salah satu di antara adalah Imam An-Nawawi. Ya, sahabatku semua, banyak orang terkemuka di sana yang melihat anak kecil memiliki kepandaian dan kecerdasan. Ya, mereka menemui ayahnya dan memintanya agar memperhatikannya dengan lebih seksama. Ya, ayahnya mendorong sang imam, ya, menghafazkan Al-Quran dan ilmu. Maka Imam An-Nawawi itu mulai menghafaz Al-Quran dan dididik oleh orang-orang terkemuka. Ya, dengan pengorbanan harus meninggalkan masa bermain-mainnya, karena harus menekuni Al-Quran dan menghafaznya. Sebagian gurunya itu diriwayatkan pernah melihat bahwa Imam An-Nawawi bersama anak-anak lain, ya, dan memintanya bermain bersama-sama. Karena sesuatu terjadi di antara mereka, ya, beliau lari meninggalkan mereka sambil menangis karena merasa dipaksa. Dalam keadaan yang demikian itu, beliau tetap membaca Al-Quran. Ya, ya, sahabat semua, demikianlah. Sang imam tetap terus membaca Al-Quran dan sampai beliau mampu menghafaznya. Ya, ketika mendekati usia baligh. Ketika berusia 9 tahun, ayahnya membawa beliau ke Damsyik untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi. Maka tinggallah beliau di Madrasah Ar-Rawahiyah pada tahun 649 Hijriah. Ya. Beliau hafal kitab At-Tanbih dalam tempo 4,5 bulan. Ya. Dan belajar kitab Al-Muhazzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi dalam tempo 8 bulan pada tahun yang sama. Ya, sahabatku semua, dan beliau menuntaskan ini semua berkat bimbingan gurunya, yaitu Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Ya. Beliau adalah guru pertamanya dalam ilmu fiqh dan memperhatikan muridnya ini dengan sungguh-sungguh. Dia merasa kagum atas ketekunannya belajar dan ketidaksukaannya bergaul dengan anak-anak yang seumur. Sang guru ini amat mencintai muridnya itu dan akhirnya mengangkat beliau sebagai pengajar untuk sebagian besar jamaahnya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, sang imam ya belajar pada guru-guru yang amat terkenal pada waktu itu. Ya, seperti Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari Al-Ashari, kemudian Zainuddin bin Abdul Daim, kemudian Al-Imam Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harstani, kemudian Al-Imam Zainuddin Abdul Baqa, kemudian Al-Imam Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi, dan Al-Imam Jamaluddin Ibnu As-Suhairafi, kemudian Al-Imam Taqiyuddin bin Abdul Yusri, kemudian Al-Imam Syamsuddin bin Abu Umar. Beliau belajar fiqhul hadis pada Syekh Al-Muhaqqiq Abu Isa Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian belajar fiqh pada Al-Imam Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi, ya, Al-Maqdisi. Ya. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Al-Imam Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya. Ya, sahabatku semua yang rahmati Allah, Imam Nawawi tekun menuntut ilmu-ilmu agama, ya, mengarang, menyebarkan ilmu, beribadah, berzikir, sabar menjalani hidup yang amat sederhana, ya, dan berpakaian tanpa berlebihan. Ya, sahabatku semua, tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Imam Nawawi yang telah kami jelaskan tadi.
sebelumnya. Ya, ada seperti Al-Imam Al-Khatib Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, ada Al-Imam Syihabuddin Al-Arbadi, kemudian Al-Imam Syihabuddin bin Ja'wan, kemudian Al-Imam Alauddin Al-Attar, dan yang meriwayatkan hadis darinya yaitu Al-Imam Ibnu Abil Fat Al-Mazi dan lainnya. Ya, setiap hari itu sang imam harus membaca dan mempelajari 12 pelajaran pada guru-gurunya. Ya, ini menjadi kewajiban dan syaratnya. Ya. Pelajaran-pelajaran yang harus dikuasainya itu antara lain ya dua pelajaran berkenaan dengan al-wasit. Ya. Satu pelajaran itu berkenaan dengan al-muhazzab, ya, oleh Imam Asy-Syirazi. Satu pelajaran berkenaan dengan al-jam'u baina as-sahihain oleh al-Imam Al-Humaidi. Kemudian satu pelajaran berkenaan dengan Sahih Muslim. Kemudian satu pelajaran ya berkenaan dengan Al-Luma oleh al-Imam Ibnu Jana. Kemudian satu pelajaran berkenaan dengan Ishahul Mantiq itu oleh al-Imam Ibnu Sikit. Kemudian satu pelajaran berkenaan dengan tasrif. Satu pelajaran ya berkenaan dengan usulul fiqh. Satu pelajaran ya, berkenaan dengan nama-nama perawi hadis. Ya. Satu pelajaran ya berkenaan dengan usuluddin. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, beliau membuat catatan atas semua hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari, ya, dengan cara memberi penjelasan atas bagian-bagian yang rumit, baik itu dengan memberinya ibarah atau ungkapan yang lebih jelas dan mudah dipelajari, termasuk pula perbaikan dan pembenaran dari segi bahasanya. Ashabiku semua, beliau tidak mau menghabiskan waktunya kecuali menuntut ilmu. Bahkan ketika beliau pergi kemanapun, dalam perjalanan hingga pulang ke rumah, itu beliau sibuk mengulangi hafalan-hafalan dan bacaan-bacaannya. Beliau bermujadalah dan mengamalkan ilmunya itu dengan penuh wara' dan membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh buruk. Sehingga dalam waktu yang singkat, beliau telah hafal hadis-hadis dan berbagai disiplin ilmu hadis. Ya, sahabatku semua, rahmati Allah, tidak bisa dipungkiri beliau adalah seorang alim dalam ilmu-ilmu fiqh dan usuluddin. Ya. Beliau telah mencapai puncak pengetahuan mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya. Beliau juga memimpin Yayasan Darul Hadis As-Sarafiyah Al-Ula dan mengajar di sana tanpa mengambil bayaran sedikit pun. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala amat berkenan dengan apa yang beliau lakukan. Sehingga beliau selalu mendapat dukungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah baginya. Ya, di samping keahlian itu, beliau juga mendapatkan 3 hal penting, ashabikus semua. Yang pertama, kedamaian pikiran dan waktu yang luang. Ya. Imam An-Nawawi mendapat bagian yang banyak dari keduanya. Karena tidak ada hal-hal duniawi yang menyibukkannya. Sehingga terlena dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian bisa mengumpulkan kitab-kitab yang digunakan untuk memeriksa dan mengetahui pendapat para ulama lainnya. Ya. Kemudian memiliki niat yang baik, kewaraan dan zuhud yang banyak, serta amal-amal saleh yang bersinar. Sahabatku semua dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi itu sungguh amat beruntung memiliki semua itu. Sehingga hasil besar dicapainya ketika beliau baru berusia relatif muda dan dalam waktu yang bisa dikatakan amat singkat, ya, yaitu tidak lebih dari 45 tahun, tapi penuh dengan kebaikan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kitab-kitab yang dipelajarinya dari guru-gurunya. Ya. Ada kitab hadis yang 6, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, ya, Sunan Ibnu Majah, dan Muwatta'nya Imam Malik, Musnad Imam Asy-Syafi'i, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, kemudian Sunan Daruqutni, kemudian Sunan Baihaqi, kemudian Syarhus Sunan oleh Al-Baghawi, dan kitab Ma'alimut, berita dalam tafsir Al-Baghawi juga. Kemudian Amalul Yaumi wal Lailah oleh Al-Imam Ibnu Sunni. Kemudian Al-Jami' li Ad-Dabir Al-Qusairiyah dan Al-Ansab oleh Az-Zubair bin Bakar, serta banyak lagi. Ya, Imam An-Nawawi itu mempunyai penguasaan ilmu yang luas, sahabatku semua. Derajat tekun yang mengagumkan. Senantiasa hidup wara, zuhud, dan sabar dalam kesederhanaan hidupnya. Ya, pada waktu yang sama, beliau juga dikenal mempunyai kesungguhan yang luar biasa dan berbagai kebaikan lainnya. Ya, beliau itu tidak rela menghabiskan 1 menit dalam kehidupannya tanpa ketaatan kepada Rabb-Nya. Beliau mengandalkan kehidupan dari sumbangan atau amal jariyah yang diberikan orang-orang kepada madrasah Ar-Rawahiyah yang dipimpinnya, dan ya, dari apa yang diwariskan oleh ibu bapaknya. Sahabatku semua, sekalipun demikian, itu kadang-kadang beliau bersedekah dari hartanya yang tidak berlebihan itu. Sahabatku semua, beliau banyak memanfaatkan waktu malam hari itu, ya, semata-mata untuk beribadah dan menulis kitab-kitab agama. Dan tidak lupa pula menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sahabatku semua, sebagai seorang penegak kebenaran, beliau dengan gagah berani yang menghadapi kezaliman para penguasa dengan nasihat-nasihat yang bestari dan mengingkari mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sebagai seorang penguasa, beliau tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencelanya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung, ya, beliau akan menulis surat-surat yang ditunjukkan kepada mereka sebagai media dakwahnya. Ya, sahabatku semua, beliau itu senantiasa diliputi ketenangan dan kewibawaan ketika membahas masalah-masalah agama, ya, bersama para ulama dengan mengikuti warisan salafus saleh, ya, dan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sahabatku semua, dirahmati Allah, tidak perlu disinggung lagi kalau beliau amat rajin membaca Al-Quran, ya, berzikir dengan nama-nama Allah yang agung, itu Asmaul Husna, berpaling dari dunia dan memusatkan perhatian dalam urusan-urusan dunia yang memiliki konsekuensi akhirat. Ya, sahabatku semua, beliau telah menghasilkan banyak kitab yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ada Syarah Muslim, Al-Irsyad, dan At-Taqrib berkenaan dengan segi-segi umum hadis. Kemudian Tahzibul Asma wal Lughat, kemudian Al-Manasik, kemudian As-Sugra dan Al-Manasik Al-Kubra, kemudian Minhajut Talibin, kemudian Bustanul Arifin, ya, kemudian Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan, ya, wa Qawaidil Islam, kemudian Radatul Talibin fi Imdatil Muftin, dan Huliyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhisit, ya, Da'awat wal Azkar, yang lebih dikenal dengan nama Al-Azkar dan Nawawi, dan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab, ya, yang akan kita bahas nantinya, serta karangan-karangan lain yang berfaedah dan bermanfaat bagi syiar Islam.
Ya sabi ko semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung usianya Imam An-Nawawi bertolak ke negeri kelahirannya dan berziarah ke Al-Quds dan Al-Khalil. Kemudian beliau kembali ke Nawa dan ketika itulah beliau sakit di samping ayah bundanya. Imam An-Nawawi wafat pada malam Rabu 27 Rajab tahun 676 Hijriah dan dimakamkan di Nawa. Ya, kuburan beliau sangat terkenal dan selalu diziarahi orang-orang yang mengagumi perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Ya sabi semua kepergian beliau telah menyebabkan kesedihan tiada terhingga bagi penduduk Damsyik. Ya sabi semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi rahmatnya dan meninggikan derajatnya di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sabi semua dimuliakan Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sekiranya video yang bermanfaat jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.